GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, kita sampai pada video ketiga seri Kiamat Pendidikan. Kiamat Pendidikan yang ketiga, anak tanpa niat. Di video kali ini kita mau bahas tentang anak atau murid atau santri yang gak punya niat apapun. Dia tidak sedih walau ulangannya jelek. Dia sama sekali tidak terganggu, iri dengan teman-teman yang berprestasi semua. Walaupun semua teman yang berprestasi, dia sendiri di kelas yang tidak berprestasi, dia tidak terganggu, dia tidak gelisah, dia tidak iri, dia tidak sedih. Ini mencemaskan. Kalau anak yang slow learner, tidak pandai, itu masih bisa diatasi. Diberi semangat, kemudian dirubah strategi belajarnya, terus menerus di maintenance, itu akhirnya akan bisa. Tetapi kalau anak tidak punya apapun, ini bahaya. Dia tidak punya keinginan apa-apa, dia tidak punya ambisi apa-apa, dia tidak punya target apa-apa, dia tidak punya keinginan apa-apa. Saya mau share sedikit kisah, sepenggal kisah yang menarik sekali. Pada suatu hari, itu adalah hari kenaikan kelas, jadi lagi trending topik di desa, dan setiap anak sekolah pulang ditanya naik atau tidak, naik kelas atau tidak, ranking berapa, dan pertanyaan-pertanyaan serupa yang lain. Dan ada seorang anak, dia lari kenceng sekali, tas ransel di punggungnya sampai bergerak naik turun gara-gara dia lari. Dan saya sebut namanya, kita sebut saja Fulan naik kelas enggak? Dan dia menjawab tidak. Tidaknya itu tanpa beban, tidaknya itu tidak ada gemetar di dalam suaranya, tidak ada rasa kecewa di sana, tidak ada rasa sedih, seperti seolah-olah itu pertanyaan biasa. Kita bilang macet nggak di jalan, macet gitu. Nah, inilah tipikal anak yang tak punya niat apapun. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita harus beri dia pemahaman, tentu dengan bahasa yang bisa dia pahami, yang bisa dia mengerti, bahwa semuanya itu ada tujuannya. Semua objek, semua benda, semua keadaan itu punya tujuan, punya alasan kenapa dia ada. Kita kasih dulu hukum sebab akibat. Mouse ini untuk apa dia ada? Mouse ini untuk mempermudah kontrol kita terhadap laptop. Kenapa ada mic? Mic ini untuk memperkeras suara kita, memperjelas suara kita, dan mengurangi noise. Untuk apa meja ini? Ini tempat kita bekerja, tempat kita meletakkan barang-barang, sehingga kita bisa kerja dengan ergonomis. Kenapa ada kursi? Semuanya ada alasannya. Maka kita beri pemahaman anak kita tentang hukum sebab akibat, dan kemudian kita kasih PR. Dalam kelas kemandirian, setelah secara teoritis kita jelaskan apa itu hukum sebab akibat, saya biasanya kasih PR, cari 10 sebab akibat yang ada di hammam. Cari 10 sebab akibat yang ada di kelas. Cari 10 sebab akibat yang ada di asrama. Nanti di hammam atau di kamar mandi dia akan menulis, gayung ada untuk mengambil air. Kemudian sikat gigi ada untuk sikat gigi. Sabun itu ada agar saya wangi dan bersih dari kuman. Seperti itu di kelas. Papan tulis ada untuk semuanya diurai. Semuanya memiliki alasan, semuanya ada karena sebuah tujuan. Maka begitu pula dengan Allah menciptakan manusia. Ini kuliah berikutnya, ini treatment berikutnya. Allah tidak akan menciptakan apapun tanpa tujuan. Semua ciptaan Allah itu punya tujuan. Manusia diciptakan dengan 3 tujuan. Nah, ini baru mulai masuk ke doktrin kita. Setelah kita sentuh dengan akal, kemudian dia mengiyakan, dia melihat semua hal itu punya tujuan, semua hal itu punya alasan, itu kita giring kepada sebuah rumus tentang niat. Allah menciptakan manusia dengan 3 tujuan. Yang pertama, sebagai khalifah, sebagai pemimpin.
Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku mau menjadikan manusia sebagai khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Khalifah itu artinya adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang diberi tugas, diberi amanah. Manusia sebagai pemimpin itu ada dua beban. Yang pertama hukumnya wajib, yaitu memimpin diri sendiri. Dan yang kedua fardu kifayah, yaitu memimpin orang lain. Inilah artinya Allah menjadikan manusia dengan tujuan yang pertama menjadi pemimpin. Pemimpin untuk dirinya sendiri dan memimpin orang lain. Tujuan penciptaan kedua yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kewajiban manusia beribadah itu merupakan tujuan penciptaan yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama adalah kewajiban memimpin diri sendiri. Kalau manusia tidak bisa memimpin diri sendiri, dia tidak mungkin bisa beribadah dengan benar. Contoh, kedengaran adzan, dia mesti mampu menaklukkan kantuknya, dia mesti mampu menaklukkan lemes tubuhnya, dia mesti mampu menaklukkan kemalasan nafsu badannya untuk bangun memenuhi perintah Allah. Maka yang pertama adalah kemampuan untuk mengendalikan dan memimpin diri sendiri. Baru manusia itu bisa beribadah dengan benar. Itulah tujuan penciptaan yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan sebagai guru, saya menciptakan sebuah narasi yang itu mudah dipahami. Saya sering katakan kepada santri, anak-anakku sekalian, kalian adalah bagaikan satu negara, punya presiden, dan presiden di dalam dirimu adalah akal. Kemudian punya menteri atau penasehat, penasehat di dalam dirimu itu adalah hati. Dan ada budak. Siapa budak itu? Daging, darah, dan tulangmu. Tubuh badanmu itu adalah budak. Maka setiap negara yang dipimpin oleh presiden, didampingi oleh penasehat, memimpin budaknya dengan baik, hambanya, rakyatnya, maka pasti jadi negara yang hebat. Tapi bayangkan nak, kalau kamu menjadikan budak daging, darah, dan tulangmu memimpin dirimu, maka berantakan. Coba bayangkan, adzan, subuh, tahajud, dipanggil-panggil Allah untuk tahajud, untuk subuh. Kemudian presidenmu kalah dengan otot matamu, dengan tulang dan darahmu. Kata dia, alah dingin banget, tidur aja tidur. Tahajud itu kan sunnah, lain kali aja deh. Kemudian bayangkan kalau hati menterimu, penasihatmu kalah. Kata tulang, yalah tahajud itu sunnah, lain kali aja lah. Udah tidur dulu, masih lama ini, masih 1 jam, 2 jam sholat wajib subuh, udah tidur dulu, tidak dulu. Manusia yang hebat adalah manusia yang meletakkan akalnya menjadi pemimpin tubuh dan dirinya, menjadikan hatinya sebagai penasehat untuk memutuskan apa yang dia akan lakukan, dan menjadikan tulang, darah, otot itu hanya sebagai budak, yaitu melaksanakan instruksi presiden dan melaksanakan instruksi penasehat. Tujuan penciptaan manusia yang ketiga yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia itu oleh Nabi dibagi dua, dibelah jadi dua. Yang satu tidak bermanfaat, yang satu bermanfaat. Allah menghendaki manusia untuk menjadi orang yang bermanfaat. Siapa yang tidak bermanfaat? Penjahat, bandar narkoba, dia tidak bermanfaat, dia merusak. Orang Islam disuruh khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang muslim itu harus bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain, untuk alam semesta. Dan ini level pertama. Dan ada level kedua, manusia yang bermanfaat tadi sama Nabi dibagi dua. Siapa yang terbaik? Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Dari semua profesi, Nabi membagi dua. Yang terbaik adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya.
Yang terbaik kedua, ya profesi selain guru yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Selain itu, semua profesi. Nah, inilah tujuan penciptaan ketiga, menjadi orang yang bermanfaat. Maka kita harus pahamkan kepada anak kita bahwa keberadaan dia ada di dunia itu untuk melaksanakan, untuk memenuhi 3 tujuan penciptaan manusia. Yaitu yang pertama, menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan kalau bisa kelak menjadi pemimpin untuk orang lain. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah. Dia pimpin dirinya sendiri agar bisa bergerak untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Dan tujuan penciptaan yang ketiga yaitu menjadi orang yang bermanfaat. Ketiadaan niat itu membahayakanmu, nak, karena kamu bisa gagal memenuhi 3 tujuan penciptaan ini. Ini bahaya banget. Dan ketika orang tidak berhasil memenuhi 3 tujuan penciptaan ini, maka dia akan masuk neraka. Karena yang dia lakukan hanyalah dosa, maksiat, dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia tidak mampu memimpin diri sendiri, sehingga dia suntikkan narkoba ke badannya. Dia tidak mampu beribadah, karena tidak ada iman dan takwa. Dia melakukan semua hal yang haram dia lakukan. Dia merusak dirinya dan dia merusak orang lain. Kalau dia tidak bisa memimpin dirinya, maka dia akan tidak bisa beribadah dengan baik dan oleh karenanya akan menjadi tidak bermanfaat. Dia hanya merusak dan itu artinya dia hanya menjadi pelaku maksiat dan itu berbahaya. Dengan meletakkan niat sebagai sebuah alasan yang besar, dia menjadi manusia yang baik. Dengan meletakkan niat itu sebagai sebuah pondasi untuk menjadi ahlul surga, untuk menjadi orang yang baik, soleh dan bermanfaat, maka kita menaikkan prioritas niat. Maka anak kita itu berpikir bahwa niat itu harus diadakan, niat itu harus diciptakan, karena tanpa niat dia akan terancam menjadi orang yang tidak bermanfaat, menjadi orang yang bermaksiat, dan menjadi orang yang akan masuk ke neraka. Dengan pikiran seperti ini, maka anak berhasil memahami betapa pentingnya niat.